didukung oleh Bank Dunia menyebutkan Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital hingga tahun 2030. Artinya ada kebutuhan 600 ribu talenta digital per tahunnya. Tentu saja ini bukan informasi baru. Untuk itu negara tidak berdiam diri. Sejak 2018, DTS Kominfo berusaha menyerap para calon tenaga terdidik dari berbagai level pendidikan untuk mengisi kekosongan tenaga kerja sektor digital. Apa yang sedang saya lakukan ini adalah dampak pandemi COVID-19 yang kita tidak pikirkan sebelumnya, dan ini mengubah cara kita beraktivitas, cara kita bekerja, cara kita beradaptasi. Bagaimana kita bisa benar-benar catch up atau mengejar dengan perkembangan teknologi yang ada, yang sekarang benar-benar bisa kita manfaatkan. Karena datangnya pandemi COVID-19 yang memaksa kita bisa bekerja dari mana saja, tidak hanya harus bekerja di ruangan, di kantor, di rumah, tetapi anytime, anywhere. Presiden sendiri menginstruksikan bahwa transformasi digital ini tetap harus bersifat inklusif, mendukung pembangunan yang berkelanjutan. UMKM, sektor UMKM juga harus disupport, harus didorong. Kemudian penguatan SDM di sektor teknologi informasi dan tentunya juga harus mendukung ekonomi sirkular. Karena itu tidak aneh, tidak asing bahwa SDM di sektor teknologi informasi ini sangat dibutuhkan atau menjadi primadona saat ini. Nah, pemerintah sendiri sudah memiliki program yang bernama DTS atau Digital Talent Scholarship yang sudah berjalan selama 3 tahun ini dan sudah mencetak puluhan ribu talenta digital. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah skill yang sudah mereka dapatkan saat ini terpakai atau bisa menjawab kebutuhan industri saat ini? Kita lihat liputannya. Program DTS 2021 secara garis besar dibagi menjadi 8 akademi yang dapat diikuti oleh peserta dari jenjang pendidikan D3 hingga profesi ASN. Pelatihannya meliputi pendidikan Artificial Intelligence, Cybersecurity, Data Analysis, Data Science, dan Internet of Things. Bukan hanya membangun pada level praktisi, DTS Kominfo juga menyiapkan program Digital Leadership bagi para pemangku kebijakan di berbagai sektor. Tujuannya adalah membentuk agen-agen inisiator dan penggerak transformasi digital di tanah air. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang-bincang dengan salah satu alumni DTS atau Digital Talent Scholarship yang tentunya ilmu yang dia dapatkan sekarang sudah bisa diaplikasikan, sudah bermanfaat. Sejauh mana itu kemudian bisa menjadi nilai tambah bagi alumni DTS ini? Yuk kita ngobrol-ngobrol. Iko, apa kabar? Baik Mas, Wahyu sehat. Iko ikut DTS di tahun 2021. Tahun 2021 sudah selesai sekarang? Sudah selesai Mas. Sudah selesai, berapa lama waktu itu ikut? Saya ikut sekitar 3 bulan. Jadi saya dapat kesempatan ikut 2 kali. Bedanya apa itu yang pertama dengan yang berikutnya? Yang pertama itu saya belajar terkait dengan SEO spesialis atau search engine optimization gitu. Oke, Bagaimana mengoptimasi mesin pencari. Kedua, kemudian saya belajar mengenai UI UX. Hal-hal yang kemudian saya pelajarin di TTS itu tidak saya dapatkan di dunia kampus gitu. Karena ini lebih berkaitan terkait dengan hard skill juga gitu kan. Kemudian dan saya belajar banyak. Ada perkembangan knowledge dalam pribadi saya gitu. Terlebih terkait dengan pembelajaran hari ini gitu. Apa yang kemudian harus kita miliki gitu, seperti search engine optimization gitu. Kemudian terus kemampuan membuat aplikasi UI UX. Kita tidak hanya memperoleh pembelajaran lewat online gitu, lewat materi, tetapi kita juga kemudian dicemplungin langsung ke industri gitu, sehingga kita memiliki pembacaan masalah yang baik terhadap realitas gitu.
nyemplung langsung ke industri, keluar lagi atau sekarang lanjut nyebur terus renang di industrinya? Pada akhirnya nyebur. Di mana sekarang? Sekarang saya aktif di Zenius, salah satu education teknologi di Indonesia gitu kan. Yang mana di sana saya bekerja sebagai SEO spesialis. SEO spesialis. Yang waktu itu saya pelajarin juga di DTS gitu. Ada banyak mungkin teman-teman yang menyaksikan obrolan kita, Iko, yang tertarik. Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Perkembangan dunia kampus hari ini tidak cukup untuk mampu mengakselerasi gitu perkembangan gitu. Sehingga butuh beberapa leverage gitu. Salah satunya kemudian forum seperti DTS ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahid. Data analitis Amazon Web Services dan Alphabeta menunjukkan hanya 19% dari seluruh angkatan kerja di Indonesia yang mempunyai keahlian di bidang digital. Artinya, pendidikan dan pelatihan memang perlu digalakan. Kualitas pendidikan, sarana teknologi, hingga kemampuan bahasa mungkin menjadi ganjalan. Namun, sejalan dengan peningkatan infrastruktur digital seperti ekosistem Palaparing yang telah terbangun menjadi penyeimbang untuk menekan digital gap di Indonesia. Ada jalan lain untuk mengejar ketertinggalan dan menghasilkan kualitas unggulan. Dengan merangkul banyak mitra yang kompeten di bidangnya, Digital Talent Scholarship Kominfo bukan hanya membuat kurikulum, tapi juga membuat sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Ya, kalau tadi sudah dengan peserta DTS, saya ingin ajak Anda berbincang dengan mitranya yang sudah memberikan pembelajaran, ada kurikulumnya, dan akhirnya sekarang bisa diaplikasikan ilmu-ilmunya oleh peserta atau alumni DTS. Sudah ada Mas Victor. Mas Victor, apa kabar Mas? Oh, halo. Sehat? Sehat. Oke, Mas Victor dari DigiLab sudah berapa lama jadi mitra di DTS? Sebenarnya ini kali pertama kita, Mas. Pertama ini ya. Oke. Kemudian spesifik di apa sih yang diberikan oleh DigiLab? Ya, kita bantu untuk teman-teman DTS kan practically sama nih sesuai dengan visi kita bagaimana profesional ini kita bisa equip dengan kemampuan literasi data. Menyentuh sedikit ke kurikulum ya, Mas. Ya. Kurikulum yang kita bangun ini sebenarnya bukan hanya kurikulum berbasis teori, karena pada akhirnya Mas, teman-teman yang memakai data itu practically adalah industri profesional. Jadi saya kebetulan mewakili dari industri profesional juga. Jadi kita mencoba menggabungkan kurikulumnya itu dari apa yang kita belajar di kampus, kita aplikasikan secara live di industri. Dipakai untuk apa nih? Jadi intinya mengisi gap, ya, mengisi gap yang masih ada begitu ya. Betul Mas. Dan kita lihat gapnya besar ya itu ya. Gapnya ada besar. Gapnya besar sekali antara apa yang kita pelajarin di sekolah atau di universitas dengan apa yang bisa kita terapkan pada saat pekerjaan itu jauh sekali. Kenapa bisa begitu lebar gapnya? Ya mungkin karena ini adalah dua dunia yang berbeda ya Mas ya. Ketika Anda belajar, Anda tidak dihadapkan dengan pressure, dengan kenyataan bisnis, juga dengan timing yang tepat, ataupun goal dari orang bisnis itu apa sih. Nah, kita bawa pengalaman itu, Mas. Cukupkah waktu 3 bulan? Wah. 3 bulan itu terus terang pembekalan, kalau infanteri itu Mas, pembekalan aja Mas. Jadi belajar menembak, belajar memakai gitu ya Mas ya. Tapi apakah kemudian 3 bulan dia langsung bisa dipakai di industri, siap terjun ke industri? Harapannya begitu Mas. Nah saya rasa potensinya kita tuh sangat besar Mas. Sangat besar, tapi memang ini nggak bisa kita sendiri Mas. Ini mesti gandengan tangan antara mungkin pemangku kebijakan, pemerintah ya. Terus kemudian kita dari sisi industri, tapi juga mungkin dari sisi edukasinya Mas. Jadi potensi itu asalkan ada teman-teman yang bisa mendorong bersama-sama, saya rasa bukan hal yang mustahil ya. Bahwa nantinya negara-negara lain akan melirik ke kita sebenarnya dari sisi kalau kita bisa menguasai literasi data untuk kita sendiri. Ini rasanya kita bisa semakin strong Mas. Itu dulu deh. Literasi dulu deh yang diperkuat dulu deh gitu ya. Terima kasih Mas Victor. Terima kasih. Sukses terus untuk DigiLab. Sama-sama. Untuk DTS juga pastinya ya. Pasti. Karena akan terus bermitra. Pasti. Terima kasih. Didukung oleh Kolaborasi yang apik memberikan hasil yang baik. Inilah orang-orang yang bekerja di balik suksesnya program ini.
Tentu banyak hal yang perlu dicermati agar program DTS ini benar-benar bisa mencetak talenta-talenta digital. Sebenarnya tidak hanya talenta digital saja yang kemudian bisa diaplikasikan di industri, tetapi ketika bicara industri, ketika kita berbicara soal manajemen, bahkan termasuk manajemen di pemerintahan, perlu juga pemahaman terhadap literasi digital, pemahaman terkait perkembangan informasi teknologi di era transformasi digital ini di pucuk pimpinan. Karena itu saya ingin tanyakan ke Kementerian Kominfo bagaimana DTS ini juga bisa menyiapkan leaders ini bisa lebih melek lagi terhadap transformasi digital. Yuk. Pak Ari, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, DTS sudah mau masuk tahun keempat. Apa kemudian yang bisa dilihat progresnya sampai hari ini Pak? Untuk tahun yang akan datang ini kita mengevaluasi ya, mengevaluasi DTS yang tahun ini. Itu memang ada beberapa kelemahan ya. Yang pertama tentang penyebaran peserta, itu hanya gemuk-gemuk di daerah-daerah Jawa gitu. Iya. Tapi saya ingat presentasi Pak Hari beberapa waktu yang lalu ya, di ruangan Pak Hari. Merah itu hanya di Sumatera, Jawa, Kalimantan sedikit. Nanti akan diapakan ya, masih sepi-sepi ini? Maka cara saya sekarang adalah saya masuk ke daerah. Saya kerjasama dengan daerah. Jadi bagaimana daerah itu bisa nantinya mandiri untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan itu. Maka saya lakukan MOU dengan beberapa daerah, dengan kriteria itu yang pertama adalah daerah 3T. Kemudian daerah super prioritas pariwisata. Kemudian daerah wisata. Kemudian yang terakhir adalah smart city. Sebenarnya kendalanya apa sih Pak? Isunya apa? Penyebaran ini masih belum merata di tahun ketiga, hanya konsentrasi di barat. Kalau saya amati itu masalah yang pertama infrastruktur. Jadi infrastruktur digital itu memang kita tidak rata ya. Atau ada data tidak berapa persen yang sekarang sudah bisa mengaplikasikannya ke industri Pak? Jadi kita memang menyediakan satu platform ya, yang kita namakan Simonas, itu untuk memantau, memantau mereka yang sudah ikut pelatihan. Jadi kita amati selama 3 bulan, kalau mereka nggak dapat pekerjaan, mereka kita hubungi. Masalahnya apa? Kan sudah melibatkan juga ada banyak mitra Pak di dalam. Seberapa besar peran mitra ini untuk bisa membantu peserta-peserta tadi, alumnus tadi itu bisa diterima di industri? Kita memang ada 2 mitra ya. Yang pertama adalah mitra yang membutuhkan pasca pelatihan sama mitra yang menyediakan modul-modul untuk mereka bisa memberikan pelatihan. Jadi kalau yang mitra berupa modul, itu kita ingin modul itu bisa fix. Kemudian yang menampung, saya minta mereka itu speknya kayak apa sih yang dibutuhkan. Jadi nanti kita akan menyiapkan modul-modul yang sesuai dengan spek mereka. Kita kemarin melaksanakan pelatihan untuk pimpinan digital atau kita namakan sebagai Digital Leadership Academy. Ini kita kerjasama dengan 4 universitas di luar negeri, yaitu di NUS, National of Singapore, terus kemudian Tsinghua University, kemudian Oxford University, sama Harvard University. Apa yang ingin disasar Pak dari DLA ini? Jadi kita menyasar para pimpinan, para pimpinan seperti bupati, wali kota, anggota DPR, kemudian para rektor, sampai kepada pimpinan perusahaan, supaya mereka tahu apa sih pemahaman transformasi digital itu apa. Bisnis digital itu apa? Pembuatan kebijakan digital itu seperti apa? Tata kelola infrastruktur digital seperti apa? Karena kalau stafnya itu sudah bagus ya, di tingkat bawah, kemudian di tingkat menengah itu sudah melek digital, tapi kalau pimpinannya ya nggak akan bisa berjalan. Karena semua keputusan itu ada di pimpinan. Baik, terima kasih Pak Ari, sukses untuk DTS di tahun-tahun selanjutnya. Tentu bukan hal yang mudah untuk bisa menyiapkan
jutaan talenta digital. Tetapi kita perlu menyiapkan strategi, kita perlu menyiapkan langkah-langkah yang baik, yang tepat, agar kita tidak terus tertinggal dari negara-negara lain. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Artinya ini tugas kita bersama, ini tugas kerja pemerintah juga, dan kita sebagai anak bangsa harus siap dengan perubahan, harus siap dengan adaptasi, agar sekali lagi kita bisa memenuhi kebutuhan industri di masa mendatang. Saya Wahyu Wiwo, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Metro TV